Halo guys, selamat datang di channel yang family friendly ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat asal-usul bahasa dan kapan bahasa muncul. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya guys. Kalau udah, arigato thanks. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Apakah teman-teman bisa menebak ada berapa bahasa di dunia? Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di dunia loh. Mulai dari bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling banyak digunakan, kemudian bahasa Cina, lalu bahasa Hindi, dan masih banyak lagi. Tapi bagaimana ya asal-usul terciptanya bahasa? Dan mengapa banyak sekali bahasa yang digunakan di dunia? Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja. Lalu kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan diperkirakan meniru sumber suara benda tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan manusia bisa berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda dan kemudian berkembang menjadi bahasa. Sedangkan bahasa yang beraneka ragam dan berbeda-beda di setiap negara disebabkan oleh isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Saat itu, nenek moyang kita melakukan migrasi ke berbagai negara di dunia untuk mencari sumber makanan. Nah, isolasi budaya ini membuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara ini, disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan bahasa di tiap negara atau daerah menjadi berbeda. Hal ini juga terjadi di Indonesia loh, yang merupakan negara kepulauan, sehingga penduduk Indonesia semakin terisolasi di daerah tempat mereka tinggal. Inilah sebabnya Indonesia memiliki bahasa yang sangat beragam dan juga berbeda di setiap daerah. Lalu, saat dua kelompok yang berasal dari dua tempat yang berbeda, bahasa yang mereka miliki kemudian membaur menjadi satu. Pembauran bahasa ini kemudian menyebabkan terciptanya bahasa baru dan disebut dengan super language atau bahasa super. Karena inilah, faktor jarak juga menjadi hal yang memengaruhi pembentukan bahasa. Misalnya saja, negara yang berdekatan biasanya cenderung mempunyai nama yang sama untuk sebuah benda, seperti antara Indonesia dan Malaysia. Oke, itu dia penjelasan singkat dari saya.